Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Sungguh berbahagia pagi ini kembali boleh berjumpa dalam sapaan firman. Dan mari Bapak Ibu Saudara kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih lagi saat ini di hari Senin 17 Agustus bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sungguh sebuah sukacita. Mari bersama-sama bersyukur kepada Allah. Di dalam doa saya hantarkan. Terpujilah namamu ya Allah, untuk segala berkat dan karunia yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Hari ini Senin 17 Agustus tahun 2020, kami bersama-sama bersyukur atas kehidupan kami dan juga bersyukur atas anugerah-Mu untuk kehidupan bersama kami sebagai bangsa dan negara Indonesia yang boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-75 di hari ini. Terima kasih ya Allah, ini semua karena berkat-Mu, karena Engkau sungguh-sungguh berkenan untuk menyertai dan memberkati kehidupan bersama kami. Ya Allah, pada kesempatan ini kami bersama hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Berkati kami, urapi kami, supaya kami boleh mengerti dan juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pagi ini dari Injil Matius 8 ayat 2 dan 3. Matius 8 ayat 2 dan 3 yang demikian. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema pagi ini, mau dan dimampukan. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, seringkali ketika kita diberi tugas, diberi tanggung jawab, ditunjuk untuk menjalankan suatu tugas atau pekerjaan, reaksi kita pertama-tama biasanya mengelak, endo, dengan alasan, "Aduh, saya tidak bisa, saya tidak mampu, tidak mampu." Tetapi pertanyaannya, apakah benar-benar kita tidak bisa, kita tidak mampu? Atau sesungguhnya sebenarnya kita hanya ingin mengelak karena kita tidak mau, enggan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, seringkali kita beralasan tidak mampu, tetapi sebenarnya kita tidak mau. Nah, kapan kita bisa mampu kalau kita tidak pernah mau untuk menerima sebuah tanggung jawab dan mulai belajar untuk mengerjakannya? Bapak Ibu Saudara, mari kita bayangkan kalau seandainya saja Tuhan juga bisa memilih untuk tidak merasa tidak mampu untuk menuntun, untuk menyertai, memberkati kehidupan manusia. Apa yang terjadi? Atau bahkan jika Tuhan sebenarnya mampu tapi Dia tidak mau, apa yang terjadi? Sudah barang tentu kehidupan kita, kehidupan manusia, kehidupan dunia dan alam semesta ini akan kacau balau. Jika Tuhan sudah mengatakan, "Aku tidak mau lagi menuntun dan menyertai kehidupan manusia." Untungnya tidak. Itu tidak terjadi. Dari bacaan tadi menggambarkan betapa Tuhan di dalam belas kasih-Nya senantiasa mau mengulurkan tangan untuk menyertai manusia, untuk menyatakan belas kasih-Nya dan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Orang sakit kusta yang datang kepada Tuhan, dia bertanyanya bukan, "Jika Engkau mampu ya Tuhan, sembuhkan aku." Bukan, tetapi jika Engkau mau. Karena apa? Orang ini pasti membayangkan bahwa Tuhan punya rasa welas asih, dan itu juga kemudian yang menjadi jawaban dari Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Karena kemauan Tuhan untuk mengulurkan tangan dan senantiasa menolong manusia, maka hidup kita diberkati. Nah, dari hal ini kita belajar, satu, kita harus membangkitkan kemauan dalam diri kita, mau untuk menerima panggilan Tuhan. Dan soal kemampuan, mampu atau tidak, itu adalah proses berikutnya. Karena ketika kita sudah mau, maka pasti Tuhan akan memampukan kita. Refleksi ini mari kita kaitkan juga dalam hidup kita bersama sebagai bangsa dan negara. 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kita bayangkan juga apakah para pejuang saat itu, mereka dari awal memang sudah mampu, punya kemampuan untuk berjuang, untuk merebut dan kemudian menyatakan kemerdekaannya? Tentu tidak. Mereka hanya bermodal mau, modal semangat. Sementara kalau melihat kemampuan, sangat memprihatinkan. Persenjataan mereka, kemampuan tempur mereka, pengalaman berperang mereka minim sekali dibandingkan dengan tentara musuh. Senapan yang dimiliki hanya senapan yang kuno, rampasan Jepang. Punya angkatan udara, pesawat tempur juga sisa-sisa peninggalan Jepang. Kemampuan seperti apa yang bisa diandalkan oleh para pejuang untuk melawan penjajah? Tetapi mereka punya modal kemauan, mau untuk memberi diri, mau untuk menyerahkan diri, mau untuk berkorban, mau untuk berjuang dengan penuh semangat. Dan itu ternyata yang Tuhan kehendaki, sehingga Dia menganugerahkan kemerdekaan bagi negeri kita ini. Kita belajar dari para pejuang, kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri, bagaimana membangkitkan kemauan, membangkitkan semangat untuk memberi diri, untuk berkorban, untuk melakukan sesuatu. Percayalah, dalam proses ini Tuhan akan memampukan kita, dimampukan untuk kemudian kita bisa melakukan karya-karya yang lebih baik. Mari kita mengawalinya dengan mau, supaya kemudian kita dimampukan oleh Tuhan. Selamat berkarya dengan penuh semangat. Tuhan memberkati.